yang hidup penuhiku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Nyanyikan dengan lebih lambat. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di arah-Mu. Saudara, kita nyanyikan, kita baca bersama-sama dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sudah dapat semua? Matius pasal 6 ayat 9, mari kita bacakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini, siang hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mendapatkan suatu kesempatan juga untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Bersama-sama Tuhan, kami dipersatukan untuk kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan juga Tuhan, apa yang Tuhan mau dan kehendaki di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang boleh memimpin. Kiranya Tuhan Yesus dengan Roh-Mu yang kudus yang boleh menerjemahkan dengan lebih dalam lagi akan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan Tuhan, kami sungguh mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan yang boleh menolong akan kami semua ya Tuhan. Baik di tempat ini maupun di rumah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada sukacita semua? Amin. Coba lihat kiri kanannya lagi, ada sukacita enggak? Saya takut ada orang-orang Kristen yang kurang sukacita pada hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kita ada sukacita daripada Tuhan.
Amin. Amin. Ya, saudara, waktu cepat sekali. Dan dari bulan April, Mei, Juni, akhirnya kita menginjak bulan Juli. Artinya sebentar lagi saya pulang. Saudara pasti sudah kangen dengan Ibu Grace juga. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang saya bahas dalam beberapa minggu ini, yaitu mengenai doa Bapa kami. Tadinya saya hanya ingin menjelaskan mengenai doa Bapa kami itu cuma depannya doang, Bapa kami yang di surga. Tetapi kok saya merasa semakin saya renungkan mengenai doa Bapa kami, doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kok makin indah ya, makin luar biasa. Dan saya percaya bahwa bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi buat setiap kita ini penting. Mungkin kita sering berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Mungkin ada gereja yang bahkan tiap minggu. Ada saudara-saudara yang mungkin tiap hari berdoa seperti ini juga. Seperti mertua saya, kalau kita berdoa bersama-sama setiap hari, pasti diselipkan doa Bapa kami ini. Saudara, tapi doa Bapa kami ini, ingat, ini bukan mantra ya. Jadi kalau mengusir setan, jangan langsung pakai doa Bapa kami ini juga, saudara. Supaya setannya pergi, misalnya. Jadi kalau ada masalah-masalah, kalau ada apa, baru doa Bapa kami ini dikeluarkan, seakan-akan doa Bapa kami ini mantra. Sorry, saudara, ini bukan doa mantra. Artinya, doa ini bukan hanya diucapkan berulang-ulang, tetapi ini suatu patron. Ini suatu master. Ini suatu contoh teladan yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita mengenai doa Bapa kami ini. Saudara, kali ini kita membahas secara khusus di bawah satu tema, permohonan agar Tuhan memelihara. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ini doa Bapa kaminya. Dan kemudian saudara bisa melihat hanya satu kata kalimat yang kita renungkan pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, ini merupakan kebutuhan pokok manusia, betul? Tiap hari kita harus makan. Kecuali Pak Paulus kelihatannya dia kurang makan dia. Nggak mungkin ini katanya ya. Ini merupakan kebutuhan pokok manusia, bukan hanya Pak Paulus, tetapi kita semua juga. Artinya, ini yang terpenting. Nggak usah ke belakang Pak Paulus, tetap aja di depan. Artinya Tuhan Yesus sangat mengerti kebutuhan kita semua. Mengerti yang kurus, yang gemuk, pokoknya kita butuh makan sama-sama, saudara. Artinya Tuhan Yesus juga bukan hanya mengerti kebutuhan kita, tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan suatu doa yang penting sekali buat kita. Seorang yang sangat miskin datang kepada saya. Kenapa, saudara, orang ini miskin? Karena utangnya banyak. Banyak pengusaha, utangnya banyak, tapi tetap kaya. Tapi ini memang orangnya benar-benar miskin, rumahnya aja ngontrak. Seorang yang sangat miskin datang kepada saya, banyak utangnya. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saya dapat uang dengan cara yang cepat? Harusnya datangnya ke Pak Wira. Harusnya datangnya mungkin ke Pak Taufik mungkin ya. Kenapa? Karena saya bukan bisnismen. Tapi sayang dia datangnya ke pendeta. Bagaimana caranya supaya saya dapat uang dengan cara yang cepat? Saudara, supaya saya bisa cepat kaya. Pengen nggak kita supaya cepat kaya? Pengen nggak? Halo? Pengen nggak kita supaya cepat kaya, Ibu Lia? Pengen nggak? Nah ini lama dong. Pengen cepet kaya. Kalau bisa minggu depan langsung kaya. Pengen nggak? Tantangan. Kalau bisa malam ini malah. Wah, pengen lebih cepet lagi.
ternyata ini bukan keinginan hanya orang miskin ini aja, tapi saudara keinginan setiap kita mungkin. Kadang-kadang saya juga suka mimpi sedikit. Waduh, seandainya saya tiba-tiba dapat 1 juta US dollar ya, gitu ya. Nah ini udah pikiran yang terlalu dunia ini. Bahaya saudara ya. Saya percaya banyak pendeta juga mungkin mikir kayak ginian ya, apalagi kalau dalam masa-masa yang susah. Saudara, salah nggak? Mikir seperti itu? Enggak salah. Oke. Orang itu katakan, saya sudah capek dengan banyak utang, dengan banyak tuntutan hidup, dengan semua banyak beban. Saya pengen mengatasinya dengan cepat kaya. Saya bilang, sekalipun kamu punya kekayaan kamu banyak, dengan seketika atau apa, saya percaya itu bukan solusi kehidupan. Dia makin bingung dengan jawaban saya. Saudara, manusia memang membutuhkan uang untuk makan. Betul? Coba kalau nggak percaya, pergi ke satu restoran yang terkenal di sini, yang paling enak. Makan sepuasnya dan jangan bayar. Apa yang terjadi? Digebukin kali pulangnya. Saudara, kita butuh uang supaya bisa hidup lebih baik. Betul? Kalau uangnya cuma pas-pasan, cuma 10.000 US dollar doang, cuma segitu doang hartanya, bisa nggak dapat rumah yang enak? Nggak dapat juga, nggak bisa juga. Dan untuk dapatkan uang, manusia harus bekerja. Betul? Dan nggak bisa sembarangan bekerja. Nggak bisa asal bekerja doang. Coba kalau Pak Paul kerjanya cuma sehari sejam doang. Bisa nggak? Sehari sejam. Kalau seminggu bisa. Kalau sebulan? Dibatasi benar-benar. Sehari sejam. Bisa nggak? Nggak mungkin. Katanya bahkan harus bekerja setengah mati. Dari pagi, siang, sore, malam, kadang-kadang dari malam sampai pagi, sampai siang lagi. Kadang-kadang nggak peduli dengan kesehatan. Ya. Banyak orang yang ingin enaknya dan pengen bekerja segampang mungkin dan dapatkan hasil sebanyak mungkin. Sehingga kalau saudara ke Indonesia, yang namanya bisnis MLM, itu berkembang dengan pesat luar biasa. Dari anak muda yang baru mau bekerja, yang belum selesai sekolah, sampai emak-emak, nenek-nenek, engkong-engkong, pengen mengerjakan semua hal ini. Soalnya gampang, cuma ngomong doang, meyakinkan orang, dan kemudian katanya uang cepat masuk. Katanya dengan passive income. Katanya. Saudara, prinsip orang China. Untuk dapatkan uang, manusia harus bekerja setengah mati. Makanya, di dalam dunia bisnis, dikatakan apa? Jika ingin untung, jika ingin kaya, belajarlah cara berdagang dari orang China. Pasti saudara pernah dengar akan hal itu. Dan saya sudah ke China, melihat semua situasi itu, tapi saya nggak anjurkan 100% hal ini, saudara. Kalau saudara ingin sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, belajarlah bukan ke China, tapi belajarlah dari firman Tuhan. Amin? Tapi toh orang pengen tahu juga, prinsip orang China itu kayak gimana sih? Betul nggak? Saudara, prinsip orang China kalau bekerja ini begini. Bermimpilah setinggi langit, jangan cuma seatap ini doang.
Tetapi bermimpilah setinggi langit, gapailah cita-citamu, layaklah menggapai bintang. Saudara, ini teorinya. Tapi kata-kata mereka, saudara, lebih parah lagi. Secepat mungkin pada waktu itu, pada tahun 90-an, saudara, kita harus mengalahkan Amerika. Dan ini bukan cuma mimpi doang loh. Mereka sungguh-sungguh setengah mati mengerjakannya. Mereka mengerjakan mulai dari anak-anak yang masih sekolah. Anak-anak yang masih sekolah, jam 7 sudah harus masuk ke sekolah semua. Artinya setengah 6 pagi. Anak-anak jam 5, setengah 6 pagi harus sudah bangun. Dipersiapkan. Anak saya kadang-kadang masih bawa bantal ke sekolah. Udah sampai sekolah, bangun. Untung kalau dia punya mobil. Kalau dia cuma pakai sepeda pada waktu itu, kalau pakai motor, sambil kedinginan, sambil gini-gini, ngantuk, ketiduran di motor. Udah sampai jam 7. Belajar. Lari dulu pagi-pagi. Masih ngantuk-ngantuk, harus di-push pagi. Lari. Belajar, istirahatnya cuma sebentar-sebentar. Nanti siang istirahat di sekolah, sampai mereka sekolah jam 3, sampai mereka sekolah jam 5, kadang-kadang jam 7 baru sampai rumah lagi. Mengerjakan semua tugas PR-nya di sekolah, sampai di rumah mereka masih harus mengerjakan tugas PR-nya sampai jam 10, jam 11 malam. Akhirnya anak saya tiga-tiganya stres. Karena tujuan saya sebenarnya memasukkan mereka ke sekolah. Bukan supaya mereka stres. Supaya mereka belajar. Tapi kalau ditanya kenapa orang China sampai belajarnya aja setengah mati, mereka kembali lagi bilang, kita mau mengalahkan Amerika. Dan kita lihat kemajuan orang-orang China pada saat ini, khususnya dalam masalah teknologi. Mungkin kalau kita mau mengakui, Amerika dalam banyak hal kalah. Amerika baru 5G, betul? Di sana sudah 6G. Ya. Di sana sudah ada beberapa tempat yang sudah tanpa supir. Jadi kendaraan bisa jalan sendiri. Di sana kecepatan kereta api jauh melebihi di sini. Airport dari kota Shanghai ke airportnya hanya cukup 8 menit. Sampai 350 km per jam. Tadinya 450 km per jam dikurangi karena kecepatan. Saudara, hati mereka sebenarnya nggak siap dengan semuanya ini. Tetapi sekali lagi, saudara, mereka punya mimpi yang sangat luar biasa dan benar-benar sampai keluar angkasa. Luar biasa, hebat. Orang China, saudara, tidak cepat merasa puas dengan semua apa yang dicapainya. Dan dia nggak takut untuk meraih semua kesuksesan, walaupun itu sangat sulit. Walaupun itu mereka memulai usahanya dari nol sungguh-sungguh. Saya masih ingat ketika baru sampai ke China. Ngelihat TV-nya aja, wah semuanya TV-TV. Kebanyakan dari luar yang bagus-bagus. Dan TV mereka adalah TV kopian semua. TV produk sendiri yang masih hitam putih. Dan baru aja beralih ke warna pada tahun 92 pada waktu itu. Saya masih ingat, saya beli TV hitam putih dan saya masih menikmati TV hitam putih itu, TV cembung, tetapi dalam waktu yang singkat, TV, mesin cuci, komputer semua mereka sudah merajai sendiri. Sekarang susah sekali untuk dapatkan made in USA. Betul? Betul? Coba saudara ke Ross. Coba saudara ke Target.
Coba saudara, apalagi pengen yang murah-murah, semuanya made in China. Saudara, mereka terus-menerus berusaha. Dan mereka sudah mulai mencapai hasil-hasil. Mimpinya luar biasa. Apakah saudara punya mimpi yang sangat tinggi di dalam usaha, dalam bisnis? Kalau kurang, silakan belajar ke orang China ini. Kita harus punya mimpi yang sangat luar biasa. Sayang sekali orang Kristen kurang punya mimpi seperti ini. Orang dunia punya mimpinya hebat. Tapi orang Kristen mimpinya letoy. Sorry ya. Yang kedua, saudara. Orang China itu punya prinsip di dalam bisnisnya ini mengenai masalah weiji. Tahu weiji? Wei itu weixian. Bahaya. Krisis, ci itu cihui. Artinya kesempatan. Saudara, mereka memikirkan setiap krisis pasti ada kesempatan. Jadi mereka nggak pusing dengan masalah. Dan orang-orang China selalu mikirkan kalau ada masalah apapun juga pasti ada peluang bisnis di dalamnya. Waktu COVID berkembang dengan sangat luar biasa, yang paling untung juga negara. Kenapa? Jualan obat. Jualan vaksin. Jualan vaksin sampai ke berbagai macam negara. Sinovac. Vaksin-vaksin yang kemudian diberikan ke Indonesia banyak sekali Sinovac. Merajalela. Sebelum vaksin-vaksin yang lain beredar. Karena itu saudara, dalam situasi apapun orang China tidak menyerah. Aduh, harusnya orang Kristen seperti ini ya. Dalam situasi apapun kita seharusnya tidak menyerah. Kalau mereka tidak menyerah karena semangat, karena karakternya yang luar biasa. Betul? Kita tidak menyerah karena kita punya Tuhan loh. Amin. Seharusnya kita punya karakter yang jauh lebih hebat lagi daripada orang-orang China. Mereka tidak mau membuang waktu, mereka manfaatkan waktu. Orang lain udah tidur, mereka kerja sampai jauh malam. Kalau malam-malam, apalagi waktu summer, saudara, wah di jalan-jalan pasti rame luar biasa. Pekerjaan konstruksi jalan, pekerjaan membangun rumah, bisa 24 jam semuanya. Cepat sekali. Luar biasa. Orang China bahkan punya shift yang seringkali 3 kali. Pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi lagi, artinya 24 jam mereka terus-menerus. Terus-menerus. Dan orang China termasuk orang yang tahan banting, betul? Dibanting, udah hancur, udah gagal, bangkit lagi, hidup lagi. Rumahnya udah dibakar, rukonya udah dibakar, hancur, bangkit lagi. Saudara, yang ketiga, prinsip orang China, dia mengumpulkan uang dan hidup sederhana. Masih kebayang waktu saya kecil itu, orang-orang China totok di kampung saya, dekat rumah, tiap hari cuma pakainya celana pendek. Orang lain pakainya celana panjang, ganteng-ganteng gitu. Bajunya kaos oblong, tapi tidurnya di atas duit. Ngerti ya? Tidurnya di atas duit. Mereka sehari-harinya makannya sederhana luar biasa. Pakai kecap sama garam pun jadi. Dan sorry, hampir tidak bisa menikmati kehidupan kadang-kadang. Tapi mereka menguasai bisnis di mana-mana.
Kadang-kadang keluarga dikorbankan. Suaminya nggak pulang-pulang kerja di Rusia. Suaminya nggak pulang-pulang kerja di Afrika. 2 tahun sekali baru ketemu mereka. 3 tahun sekali baru ketemu mereka. Makanya banyak pos PI-nya di mana-mana mereka. Ngerti maksudnya? Di Rusia, kalau kerjanya 2 tahun, ada istri 1. Di Afrika, kalau dia kerja lagi, ada istri 1. Di Indonesia, ada istri 2 lagi. Tapi nggak ketahuan. Itu pinternya. Saudara-saudara, inilah gaya hidup daripada orang-orang China. Makanya belajar loh sama orang China, katanya. Prinsip orang China menjadi satu prinsip dunia. Bagaimana jika kita membandingkan dengan firman Tuhan? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Boleh saya panggil Pak Wira? Sini Pak Wira sebentar. Waduh. Karena saya ngelihat Pak Wira pakai baju kuning, maka saya panggil Pak Taufik yang pakai baju kuning juga. Soalnya nggak ada lagi yang lain pakai baju kuning. Saya pengen tanya, coba ya lihat ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Menurut Pak Wira sama Pak Taufik, bagaimana hal ini diterapkan pada zaman ini? Coba. Saya mau berhenti khotbahnya. Maksudnya jangan rakus, jangan berlebihan. Makan kami cukup, berkat Tuhan cukup. Dan kita bisa nikmati. Gimana menurut Pak Taufik? Ini teori Kristennya loh. Ini teori Kristennya loh. Kenyataannya bisa nggak? Kalau minta sama Tuhan Yesus mungkin bisa. Bisa ya. Kenyataannya bisa nggak coba? Jangan rakus. Maksudnya jangan rakus tuh apa coba? Buat yang tadi $1 juta. Saya tidak butuh $1 juta untuk makan. Lah banyak pendeta-pendeta itu kayanya luar biasa loh. Kecuali saya. Lebih kaya maksudnya. Maksudnya apa coba? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Yang menulis ini Yesus. Gimana coba? Tuhan perlu kita butuh apa? Jadi kita mohon kepada Tuhan, Tuhan, kamu tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan bisa menyediakan. Yakin bisa diterapkan di zaman ini? Bisa. Pak. Gampang apa susah? Wah, rakusnya itu yang susah, Pak. Gampang apa susah, Pak Taufik? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Apa susahnya, apa gampangnya? Gampangnya kalau kita perlu yang pokok, ya kita minta sama Tuhan ini, aku ini perlu ya. Iya. Tapi masalahnya kebutuhan kita itu makin lama itu bukan makin sedikit. Saya perlu cellphone. Hah? Makin banyak toh. Perlu komputer. Ternyata bukan hanya cuma makan doang toh kebutuhan kita kan. 5G. 5G. Pakai telepon, ya. Komputer. Kalau enggak HP-nya nggak jalan. Nanti satu hari yang punya HP 3G itu udah harus dimuseumkan semuanya. 4G aja sekarang udah lambat-lambat gitu kan ya. Kita udah males ya. Jadi tuntutannya 5G ntar 6G kan. Iya. Betul. Terus apa lagi? Belum rumah lagi. Rumah. Harus dikejar. Dan rumah nggak bisa yang kecil. Sempit soalnya. Kasihan keluarga saya. Betul nggak? Betul. Iya. Hah? Betul. Apalagi kalau cuma rumah kering doang. Kalau bisa ada kolam renangnya loh. Bener nggak? Apakah itu perlu? Apakah itu? Ya nggak tahu saya. Perlu apa enggak coba? Betul. Mungkin bisa jadi menurut saya perlu. Perlu kan? Kalau aku kan bilang, ya saya lebih baik jacuzzi aja katanya daripada kolam renang. Perlu untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan, Betul. perlu. Tapi itu perlu dana lagi. Jadi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau makanan kami yang secukupnya itu cuma tiap harinya itu butuh berapa dolar? $5. Tapi ditambah dengan plus-plusnya jadi berapa ribu dolar itu. Nah ini yang saya maksudkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
masih cocok nggak? Di Amerika masih cocok nggak? Artinya kalau berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, mungkin cuma nasi ceplok telur aja gitu. Garam dan kecap. Hah? Tapi kalau kayak gituan nggak ada gizinya kan, betul nggak? Kita butuh anggur, kalau bisa pakai beri kan, dan itu lumayan mahal loh. Kalau gajinya nggak cukup, gimana kita beli beri? Nanti lama-lama jadi beri-beri, kita makan garam terus. Benar. Betul nggak? Iya. Balik lagi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Gimana dong? Gimana dong? Kalau menurut saya ini Tuhan mengajarkan kita untuk konten dengan apa yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan kita mengandalkan pemeliharaan Tuhan untuk kebutuhan kita. Oke. Menurut Pak Taufik? Setuju lagi? Setuju. Sama- Jangan copy paste terus dong. Apa saya perlu panggil Ibu Susi ke sini? Kalau kita tidak membandingkan sama tetangga kita, berarti kita cuma fokus apa yang kita butuhkan. Berarti Pak Taufik suka membandingkan sama tetangga juga ya? Ketahuan sekarang. Tetangga yang mana nih? Sebelah kiri, kanan, apa depan? Tetangga yang saudara-saudara atau yang teman kerja. Oh, teman kerja. Ya, oke. Jadi, kalau membandingkan, gimana? Kalau nggak membandingkan, gimana? Punya kecenderungan nggak gitu, Pak Taufik? Kita belajar untuk apa? Tidak membandingkan. Belajar tidak membandingkan. Dan Oke. Sampai. Terus ada satu pertanyaan lagi. Hmm. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah kata-kata ini hanya cocok buat orang malas? Ya enggak. Kalau disederhanakan kan gini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang pas-pasan. Secukupnya. Secukupnya menurut tiap orang beda ya. Betul. Perut saya sama perutnya Bapak beda. Secukupnya. Perut Bapak ribsnya 5 masuk. Kalau saya 1 aja udah gendut. Apakah ini cocok buat hanya untuk orang malas apa ya? Karena sepertinya buat beberapa orang ini akan jadi penghiburan. Kan saya nggak usah kerja terlalu banyak. Kan ini kan cuma katanya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya itu sederhana dong. cukup bergizi. Ditambah lagi ini cukup bergizi. Nanti kalau ketemu Tuhan Yesus harus tanya ya, apakah ini cukup bergizi maksudnya Tuhan? Ya, ada 2 hal yang saya lihat. Kita fokus pada hari ini, jadi jangan khawatir hari besoknya lagi, tahun depan makan apa. Supaya jangan khawatir ya. Ya. Oke. Terus apa lagi? Terus secukupnya itu Tuhan tahu bagi kita yang cukup itu seberapa. Tuhan tahu kita misalnya punya keluarga 1 kampung, misalnya. Keluarganya sekampung ya. Misalnya, atau cuma punya 1 istri. Oh iya. 1 kan, masih 1 kan? Masih. Saya tidak punya PI di Rusia. Jadi Tuhan tahu yang cukup. Iya. Jadi gimana Pak Taufik, menurut Pak Taufik? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan pada hari ini berarti jangan mikir besok. Jadi mikir hari ini. Gitu. Loh, tapi besok tetap harus siap-siap tuh. Tapi Tuhan ngomong hari ini. Not besok. Not Berarti minggu kalau ke depan. supermarket cuma beli buat hari ini. Lah besoknya lagi kan itu take time terus bolak-balik ke supermarket tiap hari loh. Maksudnya jangan khawatir Oh, jangan kurang khawatir. makanan besok. Gitu. Oh, jangan khawatir ya, bukan Ya. artinya nggak usah bolak-balik ke supermarket terus ya. Tapi tetap perlu perencanaan. Perlu planning. Ya. Perlu planning. Makasih Pak Taufik sama Pak Wira. Nanti lain kali saya tanya lagi. Saudara, apa yang saya tanya ini adalah apakah ini bertentangan dengan situasi zaman? Karena ini perkataan yang
2000 tahun yang lalu, betul Pak? Nggak tahu bagaimana situasi pada saat itu, apakah mereka kebanyakan orang-orang yang sedang dalam kekurangan. Sehingga kata-kata ini sangat menyentuh sekali. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pasti pada waktu itu akan jauh lebih menyentuh. Saudara, sekali lagi, apakah ini bertentangan dengan situasi zaman? Yang pertama kita melihat di sini bahwa iman Kristen punya hubungannya dengan motivasi. Ya. Artinya iman itu punya hubungan dengan motivasi hati kita. Tujuannya apa? Doa kita ini tujuannya apa? Apakah hidup ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup ini apakah untuk cari makan? Apakah untuk cari kekayaan semata-mata? Apakah untuk cari kecukupan yang lebih? Batasnya sampai di mana? Kalau nggak ada batas, boleh nggak? Kalau nggak ada batas, boleh nggak? Katanya harus menggapai setinggi mungkin. Sekarang saya tanya, kalau kita mencari, apakah ada batasnya nggak? Bingung ya? Hah? Ada batasnya nggak? Kalau nggak ada batasnya, bahaya nggak? Kalau ada batasnya, apakah itu mempersempit hidup kita? Kita kontradiksi dengan semua situasi ini. Betul nggak? Bagaimana kalau tidak ada batasnya? Akhirnya kita terlalu berlebihan. Ada ribs 5 kilo. Dimakan cuma 3 kilo. Masih ada 2 kilo lagi. 2 kilo ini sayang kalau nggak dihabisin. Jadi dihabisin semua. Kalau dihabisin semua, jadi tambah gendut. Kolesterol. Dan sebagainya. Saudara, apakah kita perlu batasi? Makan untuk hidup. Hidup itu prioritas utama. Jadi kita makan untuk kehidupan kita. Tapi tidak selalu kita harus makan yang enak. Betul nggak? Nggak selalu harus ada daging. Dan masakan yang enak sekali. Kadang-kadang kita harus membatasi untuk kadang-kadang memikirkan. Ada banyak orang-orang yang nggak dapat makanan ketika kita makan enak. Dan ketika kita makan. Hidup untuk makan, artinya makanan jadi prioritas. Harus makan yang the best, yang enak, dan sebagainya. Tapi belum tentu makanan yang enak-enak di luar itu memberikan gizi yang cukup buat kita. Saudara, apakah untuk memenuhi kebutuhan kita, maka seluruh dunia harus diberikan kepada kita? Saya memberikan cukup banyak pertanyaan supaya kita bukan hanya menerima, tapi hari ini kita sungguh-sungguh memikirkan, apakah ada motivasi yang bisa salah, yang bisa membahayakan hidup kita? Dan kita karena banyaknya tuntutan hidup dan tuntutan-tuntutan yang sesudah kita cukupi, maka akan jadi tuntutan yang lain lagi,
maka akan jadi tuntutan yang lain lagi, akhirnya nggak habis-habis. Coba sebelum kita menikah, kita cuma mikirnya apa? Melihat semua keadaan seperti ini, cukuplah kita kalau dapat rumah yang kecil. Betul nggak? Supaya kita dapat bernaung. Supaya kita bisa hidup lebih tenang. Cukup rumah kecil aja, nggak usah gede-gede lah. Gede-gede kan bebannya banyak. Pajaknya juga gede. Tiap tahun kita harus bayar pajak berapa lagi itu? Wah, susah. Tapi kalau kita sudah dapat rumah itu, kita mulai pikir-pikir, kamar 1 kayaknya nggak cukup ya. Udah dapat kamar 3 pun, wah, kalau pas datang saudara-saudara kita dari Indonesia, dari Afrika, dari Rusia, gitu ya. Ini kurang. Akhirnya kita pikir, kamar 3 ini masih kurang loh. Jadi, kayaknya kita harus minimal ada kamar 10. Dan ruang tamu kecil begini, ini cuma kita berdua doang. Nggak cukup loh. Jadi kita perlu lebih banyak lagi. Saudara, kita selalu dituntut dengan tuntutan-tuntutan di dalam kehidupan ini. Yang akhirnya tuntutan itu bikin capek kita juga kan. Betul? Kalau kita lebih banyak kemampuan, hidup kita makan lebih capek. Jadi kita harus benar-benar memikirkan, mempertimbangkan. Kayak Pak Paul, kalau ngelihat orang sakit, aduh, cukup ya saya paling hanya mendoakan. Gitu kan? Kalau saya melihat orang sakit, maka saya memikirkan bagaimana harus turun tangan juga menolong orang sakit itu. Jadi bebannya Pak Paul itu lebih ringan daripada beban saya. Betul? Saudara, motivasi hidup kita, kalau hanya ada di dalam motivasi kita sendiri, saudara, bahaya. Itu menjadi motivasi dan pikiran-pikiran yang liar, yang tidak ada habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Tapi motivasi hidup kita harus berdasarkan kebenaran daripada Alkitab. Saudara, karena itu betapa penting sekali kita memiliki firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang bukan hanya buku atau bukan hanya di HP, tapi firman Tuhan yang benar-benar ada di dalam hati kita, karena itu menjadi pagar dalam hidup kita. Kalau ada motivasi-motivasi yang salah, kalau ada dasar yang salah, maka firman Tuhan itu berfungsi untuk membenarkan, meluruskan, mengoreksi hidup kita. Coba saudara, jika hidup kita tidak dipandu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka jangan-jangan pikiran kita, tuntutan-tuntutan, motivasi hati kita semuanya, itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak punya dasar kebenaran firman Tuhan. Hal yang kecil itu bisa menjadi satu masalah yang besar. Saudara, betapa penting seseorang bertobat dan menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Karena itu akan mengubah seluruh hidupnya, motivasinya, sikapnya, pikirannya, tindakan kehidupannya. Maka itu akan mengubah semuanya. Beberapa hari waktu di US di sini, saya mulai merasakan, wah, enaknya kehidupan ya. Dalam pengertian jalannya lurus terus. Makannya enak-enak gitu ya. Bergizi semuanya, bahkan kelebihan gizi. Tapi kan kemudian saya memikirkan, bahaya ini.
kalau saya hanya memikirkan cuma kenikmatan mulut doang. Karena ini akan membuat orang kolesterol, penyakit, dan sebagainya masuk semuanya. Memang setiap porsi yang kita dapatkan itu besar-besar. Wow, luar biasa. Kalau buat di Indonesia mungkin itu jadi 3 porsi kali. Apakah kita harus makan 1 porsi segede mungkin bersama-sama atau sendiri? Saya tanya kepada seseorang, gimana kamu sudah cukup lama di Amerika? Sudah berpuluh tahun. Kamu bisa punya gaya hidup yang baik. Dia bilang, saya bisa ngirit semuanya. Cuma satu yang nggak bisa ngirit, makanan. Kenapa? Karena saya hidup sendiri, dia bilang. Loh, makanya kamu harus cari teman kamu. Ya, saya juga cari teman saya. Tapi setiap kali makan, akhirnya saya pesennya 3 dish. Seharusnya sendiri, 1 dish. Jadi, berdua jadi 3 dish. Berarti 1,5 dong. Jadi makin banyak lagi. Wow, saya bilang. Itu sesuatu hal yang kita harus koreksi. Gaya hidup kita dan sebagainya. Saya percaya, saudara. Ketika kita bertobat menerima Tuhan Yesus dalam hidup, Roh Kudus akan berbicara dan menolong kita. Bagaimana untuk kita hidup dalam doa Bapa kami ini? Ini bukan satu doa yang asal. Tapi kita diajarkan bagaimana untuk lebih mengutamakan Tuhan di dalam hidup, bukan hidup kita. Dan mengembalikannya kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Bapa kami, doa Bapa kami, diminta, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Betul? Kemudian juga apa? Jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku. Itu yang doa yang pertama. Sebelum berikanlah kepada kami, sebelum permintaan. Tapi di sini suatu doa supaya kehendak Tuhan yang lebih dulu jadi dalam hidup kita. Saudara, bagaimana kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita? Bukan kepentingan kita dulu. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajarkan bahwa memang kita memerlukan makanan materi yang cukup untuk mengisi kebutuhan jasmani kita. Tapi permintaannya hanya untuk hari ini. Kita diajarkan setiap hari bagaimana kita bersandar, bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita harus selalu datang setiap hari. Doanya bukan terima kasih Tuhan seminggu ini. Dari hari ini sampai minggu yang akan datang, Tuhan sudah memberkati hidup kami. Artinya, nanti minggu depan baru berdoa lagi. Tapi doanya adalah, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi besok kita harus datang lagi kepada Tuhan. Saudara, kita diajarkan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Doa ini mau menjauhkan kepada kita kesombongan. Ya. Kesombongan akibat keberhasilan yang kita capai. Saudara, mungkin semua fasilitas kehidupan kita dan keuangan kita sebenarnya membuat kita nggak usah berdoa lagi buat besok atau buat minggu yang akan datang. Tapi satu hal, apakah makanan yang kita bisa makan hari ini, besok masih kita bisa makan terjamin 100%? Belum tentu. Kalau besok tiba-tiba kita nggak bisa makan karena satu dengan lain hal, maka kita akan merasakan bersyukurnya kemarin kita sudah makan makanan itu. Ada banyak saya dapatkan orang-orang yang sangat kaya luar biasa. Dan saya ketemu di rumah sakit.
anaknya katakan bahwa, dokter, berapapun biayanya saya akan bayar asal dokter menyembuhkan penyakit ayah saya. Papanya kaya luar biasa, tapi udah nggak bisa makan apa-apa. Dan susah untuk makan apa-apa. Bubur pun susah untuk ditelan. Jadi kekayaannya buat apa? Nggak perlu. Saudara, berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Suatu ketergantungan hidup kita kepada Tuhan. Kalau saya masih bisa mencicipi makanan yang enak pada hari ini, bukankah itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa? Saudara, apakah kita hidup dengan suatu pengucapan syukur? Ya. Apakah kita hidup dengan satu perasaan terima kasih kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang sebelum saya berdoa, saya merenungkan. Berkali-kali walaupun di sini di Amerika, katanya di Amerika, yang negara begitu makmur. Tetapi begitu saya keluar dari supermarket, tergeletak orang-orang homeless. Kedinginan, nggak punya makanan. Dan saya tanya, you sudah makan? Belum. Mau makan? Mau. Saudara, kita harus mengucap syukur. Hari ini saya masih boleh makan. Bagaimana Tuhan memberikan mana setiap hari kepada orang Israel, saudara. Tiap hari Tuhan menjatuhkan mana. Dan orang Israel harus bekerja memunguti mana itu. Yang seperti roti, yang seperti tepung. Dan sebelum matahari terbit. Jadi pagi-pagi sekali orang-orang Israel harus berjuang untuk mendapatkan. Tapi dengan satu catatan, 2 juta orang Israel ini tidak boleh mengambil lebih. Ada orang yang penasaran, dia ambil lebih. Jadi apa? Busuk. Nggak berguna. Tuhan kesel. Udah aku bilang, jangan ambil lebih. Tapi dasar bandelnya manusia. Betul? Diambilnya lebih. Saudara, Tuhan memelihara orang Israel dengan burung puyuh. Tapi ada orang yang sangat bernafsu. Makan begitu saja sehingga jadi gelojok, tamak. Dan mereka sakit. Saudara, yang kedua kita diajarkan dan diingatkan untuk tidak menjadi pribadi yang tamak. Jangan serakah. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketidakpuasan membuat orang kaya menjadi miskin. Namun kepuasan membuat orang miskin menjadi kaya. Ya. Kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita akibatnya menjadi pribadi yang selalu khawatir dengan keuangan kita dan kekurangan kita. Akibatnya kita nggak bisa menikmati dengan apa yang ada. Dan gampang sekali ketika saya pakai Avanza yang sudah 10 tahun, maka tetangga-tetangga katakan, Pak Roni nggak ganti mobilnya. Harusnya Pak Roni itu pakai Fortuner. Harusnya pakai yang jauh lebih baik lagi. Itu satu godaan kecil, saudara. Tapi godaan itu bisa kemudian masuk dan tiap hari katakan, iya ya, kenapa enggak saya? Betul. Saudara, kita akhirnya bisa jadi orang yang serakah dan tiap kali nggak pernah bisa habis-habisnya dengan tuntutan. Karena itu betapa penting kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita diajar untuk menghargai kasih karunia yang Tuhan sediakan setiap hari. Ingat, semua berkat yang kita punya siapa? Sekali lagi, semua berkat, baju, makanan, rumah, uang,
Saya mau tanya lagi, punya siapa? Punya siapa? Nggak salah. Punya siapa? Itu punya Tuhan. Jadi kita ini cuma dapat titipan dari Tuhan. Kalau kita bisa mengerti semua hal ini. Saya pernah bikin monopoli, saudara. Monopoli kehidupan. Tahu permainan monopoli ya? Jadi dari awal, orang berlomba-lomba untuk dapatkan uang, rumah, mobil, semua fasilitas kehidupan, dan itu memang kehidupan kita, betul? Dari tuntutan ke tuntutan yang lain, wah, kalau kita udah dapatkan di tengah-tengah, udah punya kekayaan yang jauh lebih daripada yang ketinggalan di belakang, maka kita bersorak dan yeay, luar biasa ya. Sampai terakhir, tinggal 3 langkah game. Game itu adalah kematian. Pertanyaannya adalah, ini hartanya semua mau dikemanakan? Ini semua yang you punya ini mau dikemanakan? Mereka bingung banyak. Mana ya? Udahlah, saya sumbangin aja ke gereja. Ya udahlah, saya berikan kepada anak saya kalau ada. Ya udahlah, saya bingung saya. Mau dikemanakan? Tapi saudara, hidup kita ini benar-benar kayak game monopoli ini. Yang kemudian mungkin 3 langkah lagi, satu hari kita akan memikirkan, ini semua yang kita punya ini akan tinggalkan. Benar-benar ditinggalin. Nggak ada seorang yang meninggal kemudian bawa duitnya, berliannya, dan semuanya ke dalam kuburan. Itu namanya bego luar biasa. Karena jadi busuk, betul? Ingat saudara, apa yang kita punya itu adalah milik daripada Tuhan. Terakhir ya, apakah kita masih bisa merasakan arti doa Bapa kami ketika kita diperhadapkan dengan semua makanan itu? Hah? Siapa yang lebih merasakan arti doa ini? Ada seorang anak. Makanannya apa? Nggak jelas sih makanannya apa. Hancur semuanya. Tapi dia lagi coba makan dengan tubuh yang kelaparan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cocok nggak? Atau lebih cocok yang ini? Cocok yang mana? Cocok yang mana, saudara? Siapa yang lebih merasakan arti doa ini? Bagaimana kita berdoa ketika kita diberkati sedemikian banyak? Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami lebih daripada apa yang kami butuhkan. Bahkan sangat berlimpah sekali. Ingatlah, setiap kali kita diberikan kelimpahan, ada banyak sekali mereka yang kekurangan. Amin. Mari kita berdoa, menyerahkan akan setiap hidup kita, supaya doa ini menjadi suatu doa yang sungguh-sungguh juga motivasi, di mana kita bersyukur, motivasi dalam kehidupan, apa yang harus kita buat di dalam zaman yang penuh dengan tuntutan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati lagi ya Tuhan. Firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Dan biarlah ini sungguh-sungguh boleh menolong dan memotivasikan kami lagi. Bagaimana kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tamak, yang sombong. Tapi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Engkau ya Bapa. Yang sungguh-sungguh memakai apa yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya.
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang terus berbicara kepada kami untuk kami boleh lebih mengerti bagaimana kami hidup. Berhikmat apa yang harus kami lakukan dengan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pak Paulus. Terima kasih Pastor Roni buat firman Tuhan dan buat nasihat buat kita berhidup dengan Tuhan Yesus, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dan berharap only in His love, in His grace. Alright, pengumuman yang berjalan minggu ini. Happy birthday, Tante Ruth, Julai 1, Kamis ya? No, Jumat. Iya, Jumat. Tante Ruth, happy birthday again. Sharon, Pastor Grace, coming up. Billy, Glenn, and Fanny. So kalian, the next slide is our small group ya. Ya, small group. Silakan hubungin semua yang host di small group ini. Prayer team every Wednesday with Ibu Joyce. And pengumuman dengan online giving, all the tidings is here as usual. And then we going to have next weekend our first retreat in a long time. And any update so far, Brother Wira will let us know. Silakan. Kayaknya kita ada video ya kali ini ya. Iya. Oke, ini retreat kesempatan yang sangat bagus ya. Tempatnya bagus sekali gitu. Sebagai perbandingan, kita berusaha cari tempat ini. Saya cari-cari di mana-mana tempatnya kayak gini nih untuk satu weekend sekitar 3-5 ribu untuk satu weekend. Oke, dan ini biaya udah di cover gereja. Oke, jadi biaya yang kalian masukkan itu untuk cover cuman makanan. Oke, jadi ini kesempatan yang bagus. Oke, gereja sudah menyediakan fasilitas. Mari kita manfaatkan. Oke, karena tujuan kita mau kalian, kita semua, bukan cuma kalian aja. Saya juga, oke, untuk disegarkan kembali dalam Tuhan, diingatkan kembali di mana kita, kemana kita akan melangkah. Oke, nah coba kita lihat videonya dulu. Everybody needs beauty. Places to play in and privacy and peace are the ultimate luxuries. Overlooking the Bear River is what they call the Eagle's Nest, the optimal combination of these most coveted amenities. Or the Bear River below sets this architectural to surround land below. Floor-to-ceiling windows bring the outside in as you explore this amazing home. The floor plan is open, while still feeling warm and modern. A mixture of wood and metal accents complement the already exceptional finishes within this timeless home. To step outside the family room to the stunning pool area. With a year-round outdoor kitchen, bar, and fireplace, there's really no reason to go inside. A centerpiece at the Eagle's Nest is a large structure known as the barn. Recreational opportunities will only be limited by what is available with the Eagle's Nest. Fasilitasnya bagus, oke. Kita berterima kasih, Pak Pendeta sudah jelaskan ya. Kita berterima kasih, kita banyak mendapat berkat
Oke, dan itu terserah dari kita, apakah kita mau memanfaatkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ataukah kita cuma menganggap ini cuma sepele ya. Entar juga ada lagi, entar juga datang lagi. Bagaimana kalau besok kita nggak ada kesempatan lagi? Oke, kita manfaatkan dengan baik. Selangkah lebih maju. Oke, hari ini terakhir. Oke, bagi yang belum daftar, harap mendaftar hari ini. Oke, bagi yang belum bayar, tolong bayar hari ini. Oke, kita butuh data kalian semua. Kita mengumpulkan semuanya. Soalnya setelah lewat hari ini, kalau ada yang telat masuk, wah kita nggak tahu ya. Kita semua udah hitung-hitung kamarnya, siapa yang datang, dikelompokkan berapa orang satu kamar. Kalau daftarnya telat, nggak masuk kamarnya, jangan salahkan saya. Oke, semua udah diperkenalkan. Hari ini terakhir, tolong daftar hari ini, tolong bayar hari ini. Oke, ya ini mestinya 30 Juni kita udah perpanjang ya. Jadi kita mau kalian semua datang. Oke, mari kita ikutin. Oke, yang punya telepon, klik sekarang. Kalau yang belum daftar, oke, kita butuh data masing-masing. Jadi jangan, saya daftar buat 10 orang ya. Kita butuh data masing-masing orang. Soalnya kenapa? Ada yang butuh kendaraan mungkin, ada yang, kalau orangnya nggak datang, kita mesti telepon, oke. Jadi kita butuh data masing-masing orang. Oke. Pak Wira. Iya, silakan. Kalau ada yang sulit daftar gimana ya? Maksudnya tuh karena ini kan pakai teknologinya Pak Wira ya. Waduh. Kalau ada yang sulit daftar, boleh langsung. hubungin Wira. Hubungi saya. Oke, ada nomor telepon saya di sana. Di buletin gereja ada, di sana ada. Oke, hubungin saya. Kalau yang takut sama saya, ya boleh hubungin yang lain. Oke, semoga nggak ada yang takut sama saya ya. Oke, apalagi ada pengumuman tentang survei. Laporan keuangan. Laporan keuangan Ini di buletin. ada di buletin, bisa diikutin di buletin. Survei penting juga. Apakah kita ada survei yang pengumuman atau enggak? Sudah aku lepas. Sudah dilepas. Oke, mungkin minggu depan kita jadi. It's okay. Minggu ini fokusnya kita fokus saja retreat. Thank you Pak Taufik. Ya. Jadi daftar, tolong daftar, bayar. Oke. Teman-temannya nggak ada gereja minggu depan. Ya. Satu lagi. Thank you Bu Susi. Minggu depan tidak ada gereja di tempat sini. Oke. Jadi yang biasa datang, oke, kita minggu depan gerejanya di tempat retreat. Tetap ada Zoom, jadi yang ikut Zoom tetap masih bisa ngikutin. Tapi jangan kaget minggu depan ya. Ingetin yang teman-teman yang biasa datang, jangan kaget, kok nggak ada gereja? Oke, kalau mereka bawa laptop ya tetap bisa ngikutin Zoom, tapi nggak bakal ada gereja di tempat ini. Oke, kita bakal gereja di tempat retreat. Jadi ini juga kalau kalian semua ikut retreat ya nggak bakal kaget. Soalnya pendetanya juga ikut kita. Oke? Apalagi yang saya miss? Enggak? Oke, silakan ambil alih. Mari kita bangkit berdiri dan kita menutup akan ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita nyanyikan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita bersyukur Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima
bersyukur siang hari ini kami sungguh boleh dipersatukan lagi Bapa, untuk datang kepada Tuhan, berdoa, dan kami sungguh menyadari Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, buat negara Indonesia, dengan semua situasi yang terjadi, khususnya dengan COVID, yang semakin naik lagi Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus menolong, memberikan hikmat supaya pemerintah bisa mengatasi semua situasi-situasi sakit penyakit di dalam negara kami ini ya Tuhan. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya rumah sakit, dokter Tuhan sungguh-sungguh boleh cover mereka. Tuhan tolong mereka, supaya orang-orang yang sakit boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami sungguh serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, bahkan juga situasi politik yang ada dalam negara kami. Menjelang tahun 2024 ya Tuhan, supaya Tuhan Yesus boleh menolong, mempersiapkan siapa presiden, pemimpin negara Indonesia yang paling tepat ya Bapa. Tuhan juga yang boleh menolong, campur tangan juga untuk negara Amerika di sini Bapa. Kami sungguh serahkan di dalam anugerah campur tangan Tuhan juga. Tuhan menolong Tuhan untuk banyak situasi-situasi moral yang terjadi di sini Tuhan, yang sungguh membutuhkan orang-orang Kristen untuk bangkit ya Bapa. Kami berdoa supaya anak-anak Tuhan mengalami terus kebangkitan yang daripada Engkau. Lebih banyak lagi orang-orang yang dia boleh dimenangkan dan diselamatkan. Kami berdoa buat orang-orang Indonesia yang ada di US ini juga Tuhan. Di SF ini Tuhan boleh menjangkau mereka. Dan pakai gereja ini Tuhan, supaya boleh menjangkau akan setiap saudara-saudara kami. Pakai ya Tuhan Yesus akan setiap saudara-saudara kami, jemaat-Mu, pengurus di sini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, supaya boleh menjangkau Tuhan orang-orang Indonesia di sekitar sini juga ya Bapak. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat ya Bapa, supaya mereka boleh dibawa kepada Engkau, supaya mereka boleh mengalami dan merasakan pertolongan daripada Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan Yesus, supaya saudara-saudara yang mengalami masalah pada saat ini, sakit penyakit, Tuhan Yesus yang boleh menjamah ya Bapa. Tuhan tahu akan setiap kebutuhan mereka. Kami berdoa buat Tante Ruth ya Tuhan Yesus, Om Joseph, Tante Christine ya Tuhan Yesus, yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang boleh menjamah, Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Juga Ita juga ya Tuhan. Juga setiap saudara-saudara yang lain ya Tuhan, yang tidak bisa hadir karena sakit ya Bapak. Tuhan melawat mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang pergi keluar ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan yang boleh menyertai hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap kami di sini Tuhan. Kami tidak tahu apa masalah yang kami bawa pada hari ini Tuhan. Tapi kiranya Tuhan yang boleh menyertai dan campur tangan. Dan Tuhan yang menjadi jawaban setiap tekanan, setiap stres, setiap apapun yang ada di dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Tuhan menjamah ya Bapak. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk rencana retreat ya Tuhan, pada minggu yang akan datang ini. Dari tanggal 8 sampai 10, tempat Eagle Nest juga ya Tuhan. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap peserta, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian dalam melayani. Tuhan persiapkan kami semua ya Bapak, supaya kami boleh menikmati dan merasakan retreat ini Tuhan, dan pulang dengan satu kesegaran yang daripada Engkau. Kami mohon kehadiran Tuhan dari awal sampai akhir ya Bapak. Kami memohon supaya lewat retreat ini terjadi kebangunan di dalam hati kami, di dalam hidup kami Bapak. Kami menyerahkan juga untuk Pastor Grace ya Tuhan, dengan Pak Yudi juga Tuhan, di mana mereka sedang sabatikal. Kiranya Tuhan yang boleh menolong akan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Segarkan dan Tuhan campur tangan, baik dalam kesehatan, baik di dalam kerohanian, baik di dalam semangat dalam melayani juga. Tuhan Yesus yang boleh tolong campur tangan, dan Tuhan yang boleh bekerja dengan jauh lebih dahsyat daripada apa yang kami doakan. Kami sungguh serahkan supaya jemaat ini Tuhan boleh terus
bertumbuh, boleh terus maju di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi saksi Allah yang hidup. Bapa, kami sungguh serahkan setiap seruan doa kami ini Tuhan. Supaya Tuhan Yesus yang sungguh boleh menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita memandang hanya kepada Tuhan. Dan menerima berkat Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.